Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Niko Pandawa, dalam rubrik Abad Kekosongan. Teman-teman semua, gue pengen merefleksikan tentang apa yang sudah kita lalui waktu let's say SMP atau SMA kita dulu ya, dimana kalau kita di zaman-zaman itu ada yang namanya study tour ya. Di study tour itu kalau misalkan orang-orang Jabodetabek atau orang Jawa Barat, biasanya tujuannya kemana sih? Kalau gue pengalaman pribadi ya, dulu tuh tujuan gue sama teman-teman seangkatan, ketika kita study tour, pasti wajib kita itu ke Jawa Tengah. Kita itu wajib ke Yogyakarta. Karena emang Jogja itu merupakan tempat di mana rindu itu, bla bla bla. Intinya, memang Jogja itu tempat yang sangat merindukan ya, sangat dirindukan. Terciptanya rindu itu di Jogja, walaupun katanya Bandung itu juga ada rindu di sana ya. Nah, tapi gini, kenapa kemudian Jawa Tengah, Jogja itu menjadi destinasi utama bagi anak-anak tahun 2000-an yang kemudian melakukan study tour? Ya, jawabannya tentu kita mengikuti apa yang disediakan oleh para agent travel ya, agent travel lokal yang menyediakan paket-paketnya kepada sekolah. Nah, tapi gue bukan mau ngomongin ke arah teknis segala macam, gue pengen ngomongin ke arah destinasi ya. Gue masih ingat betul kemana kita selama study tour ke Jawa Tengah dan Jogja ya. Kita itu study tour ke Candi Borobudur ya, kemudian ke Candi Prambanan, kemudian ada juga nanti ke pantai selatan, Parangtritis segala macam ya. Ada juga nanti ke tempat-tempat lain seperti Candi Mendut, Candi Kalasan, kemudian tapi gini, pertanyaan gue, kenapa dimayoritasi oleh candi ya? Kenapa dimayoritasi oleh candi yang dia itu merupakan tempat ibadah agama lain? Gue bukan berarti anti terhadap eksistensi agama selain agama yang gue anut ya, tapi gue mempertanyakan narasi sejarah, narasi para wisata yang kemudian senantiasa tanamkan, senantiasa dipasarkan ke orang-orang Indonesia, ke anak-anak sekolah yang notabene sekarang agamanya itu Muslim ya, mereka itu orang-orang Islam. Padahal kalau misalnya kita melihat ke Jawa Tengah, ke Jogja, itu situs-situs sejarah Islam yang ada di sana gak kalah sedikit ya. Mereka itu juga banyak sekali. Kita melihat di misalkan Yogyakarta, itu ada tokoh luar biasa namanya Pangeran Diponegoro. Ada tempat lahir beliau, ada kemudian tempat beliau mengorganisir pasukan di Gua Selarong ya. Atau juga kita misalkan melihat ada yang namanya Kota Gede. Itu ibu kota kesultanan pertama daripada Mataram ya. Kemudian ada juga Imogiri, makam Sultan-Sultan Mataram, Jogja, dan Surakarta atau Solo. Nah, ini kita bicara sejarah Jawa doang, baru sejarah Jawa. Tapi kalau misalkan kita melihat lebih global lagi dalam skala nasional, memang gue melihat ada sesuatu yang kita sebut sebagai deislamisasi sejarah. Bahwa sejarah bangsa kita dicoba untuk dihilangkan unsur-unsur Islamnya ya, yang menjadi kemudian panutan berbangsa dan bernegara, menjadi role model Indonesia pra-kolonial, itu adalah Sriwijaya dan Majapahit dengan tokoh-tokohnya yang tentu mereka semua bukan Muslim. Padahal sekarang Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Sebenarnya gue bukan mengarah ke masalah logika minoritas atau mayoritas. Cuma aneh aja ketika orang-orang Islam, dia itu punya sejarah, tapi sejarah yang dia pelajari itu bukan sejarah umatnya, bukan sejarah dirinya. Memang kita satu leluhur, tapi yang dipelajari itu bukan leluhur yang sama-sama menganut tauhid, menganut prinsip keyakinan yang sama, tapi hanya bermodal kesamaan bangsa dan bertanah air, walaupun agamanya itu berbeda-beda. Nah, seyogyanya harusnya yang lebih dikedepankan dulu itu yang akidahnya sama. Karena kita nggak mungkin banyak mempelajari sejarah Rasulullah kalau bukan karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita nggak mungkin mempelajari sejarah Islam kalau bukan karena Islam itu sendiri, ya, karena keimanan kita kepada Islam, karena emang Al-Quran nyuruh kita. Nah, inilah yang kemudian gue sebut sebagai deislamisasi sejarah. Bahwa ada sejarah bangsa kita yang dicoba untuk sejarah Islamnya itu dihilangkan unsur-unsurnya. Nah, kalau misalkan kita melihat sejarah Islam, sebenarnya seberapa dalam sih dia itu tertancap di dalam benak pemikiran umat? Itu sedikit sekali. Kalau misalkan kita lihat di sejarahnya, kenapa sejarah Islam kita itu bisa sedikit? Nah, ini sebenarnya ada peran yang sangat penting dari yang namanya penjajah, ya, bahwa negara kita itu pernah dijajah oleh berbagai bangsa Eropa, mulai dari Portugis, kemudian Belanda, kemudian ada juga Inggris, ada juga Prancis. Walaupun dua negara terakhir itu ngejajahnya cuma sebentar, tapi justru yang ngejajahnya sebentar itu yang dominasinya atau pengaruhnya paling nancep, bos. Ya, misalkan kita lihat nih penjajah Inggris. Inggris tuh kapan sih ngejajah kita? Dia itu cuma ngejajah Indonesia atau bahkan Pulau Jawa atau cuma sekadar Bengkulu. Itu cuma berapa tahun? Ya, nggak ada hitungan 10 tahun, 20 tahun, nggak ada. Tapi orang-orang yang ditanamkan oleh Inggris untuk berkuasa di Pulau Jawa itu langsung bukan orang kaleng-kaleng, ya. Ada yang namanya dulu itu Thomas Stamford Raffles. Nah, kita sekarang kalau misalkan mengenal nama Raffles, mungkin ya kalau gua tuh yang langsung terbesit di ingatan itu bunga bangke, ya. Karena dia itu punya nama Latin yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, tapi selain itu, kenapa kemudian Raffles itu bisa punya pengaruh kuat, ya, di Indonesia? Karena dia itu punya legacy, Pak. Ya, punya legacy. Legacy berupa apa? Berupa karya. Jadi emang kalau lu mau diinget oleh orang-orang sepanjang masa, lu tuh jangan cuma sekadar ngonten kayak gua sekarang, atau jangan cuma rajin nulis tapi di WA group, ya, atau di Facebook, di Twitter. Itu pengaruhnya sebentar, Pak. Kalau misalkan lo mau punya legacy yang lama, yang bertahan sampai hitungan 50 tahun, 100 tahun, 300 tahun, lo bikin buku, ya? Bikin karya. Yang kemudian dari situ lo bakal dikenal orang karena yang namanya karya, yang namanya buku itu lebih berkekalan, ya, dibandingkan lu cuma nulis di WhatsApp group, di WhatsApp group keluarga gitu ya, atau di WhatsApp group temen-temen cuma nongkrong-nongkrong info ngopi, tet. Nah, Raffles itu punya legacy yang luar biasa. Salah satu karyanya yang paling monumental berjudul The History of Java. History of Java sebenarnya tuh isinya nggak letter like soal sejarah. Dia itu banyak bahas mengenai morfologi, mengenai toponimi, mengenai geologi, arkeologi, ya, bahkan mengenai antropologi. Nah itu kalau lo tahu apa cabang-cabang ilmu itu semua tuh nggak ada sangkut pautnya dengan ilmu sejarah. Cuma saat itu si Raffles ya disatuin aja dah jadi ilmu sejarah biar lebih menjual mungkin, ya. Tapi intinya begini, Raffles itu nulis History of Java. Gue punya terjemahannya itu sekitar 800 halaman, ya. 800-an halaman yang Raffles tulis dalam History of Java. Dia itu menulis mengenai sejarah agama itu sekitar berapa? Sekitar kurang lebih 20-an saja, ya. Agama itu 20-an aja. Nah, ternyata yang pembahasan mengenai agama cuma 20 halaman dari 800 halaman, khusus mengenai Islam, Raffles itu cuma ngebahas sekitar 5 halaman atau 8 halaman. Ya, kebayang nggak? Jadi Raffles itu bicara History of Java, dia bicara masyarakat Jawa, sejarah Jawa, ya, tentang tabiat masyarakat Jawa dan seterusnya. Hal yang paling mendasar yaitu berkaitan dengan agama seseorang yang saat Raffles menulis bukunya itu, dia cuma meletakkan porsi Islam itu cuma 5 halaman. 5 halaman dari 800 halaman. Lu kebayang nggak? Maksudnya apa? Maksudnya
betapa deislamisasi sejarah itu sangat gencar dilakukan oleh pihak penjajah. Penghilangan unsur-unsur Islam dalam sejarah masyarakat bangsa kita. Ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat nyata dan efeknya pun nyata sampai sekarang. Ya, yang namanya Raffles, dia itu lebih interest, lebih tertarik untuk mengkaji sejarah Hindu-Buddha, sejarah masyarakat Jawa ketika masih dipimpin oleh Erlangga, oleh Singosari ya, Majapahit dan seterusnya. Tapi ketika bersentuhan dengan masa Islam, dia itu bukan gak menceritakan sama sekali, tapi lebih banyak diamnya. Lebih banyak tidak bersuara ketimbang menceritakan tentang sejarah hidup Buddha. Karena dia itu orangnya seni banget. Dia itu ketika menjumpai candi-candi yang ada di Borobudur, di Magelang, kemudian di Prambanan, dia kemudian lantas memerintahkan ekskavasi atau penggalian kembali candi-candi tersebut yang di zaman Kesultanan dia itu terkubur, Pak. Terkubur oleh lahar Gunung Merapi yang sudah meletus berkali-kali selama ratusan tahun. Oleh masyarakat tuh udah lupa tentang keberadaan candi itu. Ya, cuma Amal Raffles yang pecinta sejarah kuno yang tentu nggak ada bau-bau Islamnya, maka dia itu sangat-sangat kagum, sangat-sangat tertarik dan kemudian digali sedemikian rupa, dipretelin itu sampai satu persatu, sampai detail sekali mengenai sejarah percandi-candian itu. Sehingga tadi bangsa kita itu menjadi bangsa muslimin yang lupa akan sejarah Islamnya, tapi lebih ingat terhadap sejarah yang berkaitan dengan non-Islamnya, ya. Nah, ini lu mau ngomong soal politik identitas, soal permainan identitas segala macam, monggo silakan, gue nggak peduli. Tapi gue bicara tentang keresahan yang dialami oleh umat Islam, ya. Dan inilah yang kemudian menjadi bahasan kita di dalam abad kekosongan.